Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ummahat wa akhwati fillah. Kaifa halukum? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan terbaik Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Tak lupa salawat serta salam kita sanjung agungkan selalu senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'u tabi'in yang insyaallah telah siqah di jalan sunnah sedari dahulu hingga yaumil akhir. Semoga Allah senantiasa mendapati hati kita, yakni hati yang merendah di hadapannya. Senantiasa Allah menjaga kita dengan sebaik-baik penjagaannya. Dan semoga kita mampu meluruskan niat kita dalam berthalabul ilmi, yakni semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ummahat wa akhwati fillah, sahibati, insyaallah pada kesempatan ini ana akan membahas tentang tema Ramadan mendidik jiwa sabar. Kini kita berada di dalam bulan Ramadan yang juga disebut dengan Syahrus Sabar, ya, bulan kesabaran. Nah, dikatakan demikian karena pada bulan ini umat Islam dilatih untuk bersabar melalui ibadah puasa. Menahan lapar adalah latihan kesabaran. Menahan dahaga juga latihan sabar. Menahan untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan juga sama melatih kesabaran. Nah, menahan agar tidak marah adalah latihan sabar yang paling berat, ya. Menahan untuk tidak mengumpat, ya, tidak mencerca, tidak mencaci dan juga tidak menggibah. Sabar ini berasal dari bahasa Arab, ya, dari kata sabaru yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan, menjaga lisan dari celaan, dan menahan seluruh anggota badan dari berbuat dosa lainnya. Jadi, kalau kita suatu saat nanti diuji dengan sesuatu masalah, kita harus sadar bahwa yang pertama harus dimiliki adalah husnuzon, ya, rasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seburuk-buruknya perilaku adalah berburuk sangka kepada Allah. Waliya'udzubillah. Lalu yang kedua, sabar mentafakuri hikmah dari setiap masalah dan cobaan. Yang ketiga, bersabar ketika sedang dalam proses ikhtiar untuk menginginkan sesuatu. Dahulu ada kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, seorang perempuan berkulit hitam datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sang wanita ini datang lalu menceritakan kondisi dirinya. Ya Rasulullah, aku menderita penyakit ayan atau biasa kita tahu dengan epilepsi. Ketika sakitku kambuh, aku tak sadar ya Rasul, hingga melepas pakaianku dan terbukalah auratku. Doakanlah aku ya Rasulullah, doakanlah untukku agar Allah menyembuhkanku. Lalu Rasulullah menjawab, jika engkau mau, engkau bersabar dan bagimu surga. Jawab Rasulullah. Tetapi jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Sang wanita ini langsung menjawab dengan mantap. Ya Rasulullah, aku pilih bersabar. Maka doakanlah aku agar auratku tidak tersingkap ketika penyakitku kambuh. Maka
Rasulullah mendoakannya dan perempuan itu pun kemudian menjadi ahli syurga. Masya Allah, tabarakallah. Demikianlah salah satu contoh sabar dan bagaimana sabar ini bisa mengantarkan seseorang menuju syurga. Tentu kita diuji tidak lebih berat ya tidak lebih berat dari perempuan yang berkulit hitam tadi. Lalu mampukah kita memiliki kesabaran selevel dengannya? Atau justru kita gemar mengeluh dan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita di bulan yang penuh barokah ini. Di bulan kesabaran ini, kita perlu melatih dan mengasah tingkat kesabaran kita. Kita semua harus tahu bahwa Islam mengajarkan sabar itu ada pada 3 hal, ya. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin juga harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya, meskipun banyak hal yang merintangi. Misalnya, saat kita dilanda rasa malas, ya, rasa futur, ya, seperti penggalan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Perhatikan di sini. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lalu yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Ya, misalnya, sholatnya tetap dijalankan, tetapi masih sering berbohong, masih sering berkata dusta. Puasanya dilakukan, tetapi masih sering ghibah. Ya, puasa dilakukan, ghibahnya tetap berjalan. Baik ya ummahat, itulah kesabaran yang juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan juga larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional ya, seperti rasa marah gitu ya. Nah, ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki. Sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya kalau yang suka marah ya, sering ada kita dengar hadisnya, la taqdob walakal jannah. Janganlah kalian marah, maka bagimu syurga. Lalu yang ketiga, ummahat, sabar dalam musibah. Nah, inilah yang sering menjadi catatan ya. Makna sabar di sini banyak sekali dijadikan uzur atau maklum oleh kebanyakan orang. Meskipun seringkali orang-orang itu keliru menggunakan istilah sabar yang ini, yaitu saat seseorang mendapatkan kesulitan, lalu dia itu pasrah, tanpa berusaha menghilangkan kesulitannya itu, atau mencari solusinya. Ya, sehingga akhirnya ketika berdoa, ya Allah saya sabar ya Allah untuk menghadapi kesulitan ini. Tetapi diam, tidak mencari solusi. Ya, itu tidak boleh ummahat ya. Jadi dalam Islam kita harus bersifat proaktif dan progresif, juga harus aktif, tidak boleh statis ya. Nah, di sini aktif dalam arti kita tetap mendahului atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang kita hadapi ini. Nah, jadi saat semua upaya telah kita lakukan, saat ikhtiarnya sudah mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Nah ya, inilah yang akhirnya kita bisa menyerahkan kepada Allah dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebab kita sabar, ikhtiar dan bertawakal. Hadis Rasulullah SAW, segala sesuatu yang menimpa seorang muslim baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana maupun duri yang mengenainya itu adalah ujian baginya. Dengan ujian itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaq alaih. Ada penggalan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin.
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Masya Allah, tabarakallah. Dan dengan demikian, tidak usah sedih umahat, la tahzan. Apalagi berputus asa, la. Biarlah masalah mewarnai hidup kita. Semua itu insya Allah akan sirna seiring kita memohon solusi kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena jika Allah sudah berjanji, mustahil Allah tidak menempatinya. Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan semoga di bulan Ramadan yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam dari Ana, semoga apa yang kita lazimi hari ini bermanfaat untuk bisa menjadi bekal kesabaran. Kalaupun ada kata yang salah, mohon dimaafkan, tolong dibukakan pintu ridhonya. Kepada Allah juga hamba mohon ampun. Dan selamat menjalankan aktivitas ibadah Ramadan. Semoga kita bisa meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari sama-sama kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, dan sama-sama kita beristighfar wa doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.